Seorang perempuan lansia di Desa Waringin, Sari Timur, Kecamatan Adiluwih, Pringsewu kritis akibat dianiaya oleh anak laki-lakinya menggunakan senjata tajam pada Rabu sore. Korban Sumarni berusia 64 tahun menderita luka di leher dan beberapa bagian tubuhnya. Korban langsung dilarikan ke rumah sakit. Sedangkan pelaku bernama Winarno berusia 38 tahun juga terluka diduga karena berusaha bunuh diri usai menganiaya ibu kandungnya. Oleh keluarga dan warga, pelaku juga dilarikan ke rumah sakit. Menurut keluarganya pada Kamis siang, pelaku merupakan penderita gangguan jiwa. Penganiayaan terjadi saat korban sedang berganti pakaian di kamarnya. Penganiayaan itu dilerai oleh cucu korban yang memergokinya. Teriak-teriak sih, wes made wes dicolke wek melas loh, katanya kayak gitu. Terus dilepas lah si neneknya itu, neneknya dilepas, terus si Agus masuk ngambil neneknya, terus dibawa ke tempat saya gendong anak saya sama bapaknya narik mamanya itu. Sampai dibawa ke rumah sakit pun nggak sadar. Tapi berarti waktu kejadian itu dari warga sendiri nggak ada yang berani masuk ke dalam? Nggak ada yang berani. Nanti saya suruh nggak boleh, jangan nggak boleh dulu. Nanti kalau ada petugas aja silakan masuk. Kalau kan saya udah lapor, nanti kalau ada kesalahan kan kita kan udah melapor. Nah itu khawatir saya kan itu kalau warga kan nggak sadar kan tahu sendirilah itu. Korban kini dirawat di rumah sakit di Lampung Tengah, sedangkan pelaku di rumah sakit Pringsewu. Kasus ini ditangani Polsek Adiluwih, Pringsewu. Rumah korban kini dipasang garis polisi untuk kepentingan penyelidikan. Aris Susanto melaporkan dari Pringsewu. Jangan lengah terhadap pencurian motor, sebab mereka kian gesit dan nekat. Rabu malam, kawanan pencuri menggasak motor milik pegawai toko kelontong di desa warga Makmur Jaya, Banjar Agung, Tulang Bawang. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku diduga 4 orang dengan mengendarai 2 motor. 3 pelaku bertugas mengawasi lingkungan sekitar dan 1 lagi mencuri motor. Hanya hitungan detik, para pelaku bisa membawa kabur motor korban. Pencurian motor tersebut terjadi saat toko sudah tutup dan korban berada di dalam toko. Pencurian diketahui saat korban akan pulang. Jadi pas karyawan itu mau pulang, baru dia ketahuan. Motornya nggak ada, teriak-teriak. Kirain kita orang bercanda gitu kan. Ternyata beneran. Itu sempat terekam CCTV mas ya? Sempat. Berapa orang sih mas? Perkiraan orang 3-4 orang lah. Itu bawa motor berapa pak? Bawa motor 2. Pencurian motor telah dilaporkan korban ke Polsek Banjar Agung. Korban menyerahkan rekaman CCTV ke polisi untuk mengenali para pelaku. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Belasan anggota geng motor yang terpergok tawuran di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Mulyojati, Kecamatan Metro Barat Metro, Rabu malam kocar-kacir melarikan diri saat dikejar polisi. Beberapa tersangka ditangkap di jalan, sedangkan ada juga yang ditangkap di rumahnya. Hingga Kamis siang, total sebanyak 16 tersangka ditangkap dan sebagian masih berstatus pelajar SMA. Dari para tersangka, polisi menyita motor dan senjata tajam jenis celurit dan pedang. Kita dapatkan atas nama Awi dengan barang bukti senjata tajam berupa pedang. Nah, nanti kita perlihatkan satu persatu barang buktinya. Kemudian dari 2 anak yang berhadapan dengan hukum ini, kita mengamankan GH. GH ini berperan sebagai admin, ini mengajak Tor dan Kansas untuk tawuran. Para tersangka berasal dari 2 kelompok geng motor. Mirisnya, mereka sengaja terlibat tawuran untuk membuat konten di media sosial supaya bisa terkenal di kalangan geng motor lainnya. Itu di live-in atau gimana di IG? Di live atau gimana? Oh, di live. Biar apa di live itu?
Nggak tahu. Biar viral, buat konten. Atau buat narik anggota baru atau gimana? Ada toko idola nggak buat tawaran-tawaran? Iya. Ada toko idola nggak? Ada yang nyuruh nggak atau kemauan sendiri? Kebanyakan sih ditantang, Pak. Pada kasus ini, 2 pentolan geng motor yang ditetapkan sebagai tersangka ditahan polisi dan terancam hukuman 10 tahun penjara. Sedangkan 14 lainnya hanya diberi pembinaan yang kemudian dibebaskan dengan syarat dijemput oleh keluarganya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya. Asep Saifullah melaporkan dari Metro. Pisang aja biar nggak lecet. Aduh, kebakar ini. Seorang tukang bangunan jatuh pingsan akibat tersengat listrik tegangan tinggi saat bekerja memperbaiki atap ruko di Desa Karanganyar, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, Rabu siang. Korban Yanuar menderita luka bakar di tubuhnya. Oleh warga, korban kemudian segera dilarikan ke rumah sakit menggunakan mobil pickup. Menurut warga, korban tersetrum kabel induk listrik PLN yang menjuntai di atas atap ruko. Sempat terdengar suara ledakan diduga berasal dari korsleting listrik tegangan tinggi dan tubuh korban terpental. Ya ini lagi nukang di lantai atas, paling atas sana. Lagi masang satu balok kaso itu yang di bawah spandek sana itu. Di belakang ya? Itu ya, pinggir tuh, ada kaso satu itu. Maku satu itu, habis maku, dia berdiri. Mungkin nggak sadar di atasnya ada kabel tegangan tinggi. Tiba-tiba langsung setrum ke belakang dianya. Kerja di atas, kerja tangannya benerin bocoran. Mungkin ketahuan pokoknya pasti saya juga nggak tahu karena saya kan jauh dari lokasi. Tahunya itu ada suara ledakan, kata orang ada orang kesetrum. Tahunya suami saya ini. Kesetrum bapak ini? Ya, setrum dari tegangan tinggi di atas dari lantai 2. Pada Kamis siang, korban Yanuar sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Korban kini dirawat di rumah oleh keluarganya. Arsadi Saputra melaporkan dari Lampung Selatan.